cupang itu makhluk Tuhan juga toh. Ya, ini. Ya, sebagaimana kita memperlakukan makhluk Tuhan yang lain gitu loh. Kalau misalkan waktunya dia dikasih makan ya dikasih makan, waktunya dibersihkan ya dibersihkan. Terus kalau misalkan dia sakit ya tolong segera di treatment. Kalau misalkan treatment cara treatmentnya enggak tahu kan di Google banyak sekali gitu tuh. Nah, misalkan ada beberapa teman yang memang dia udah bermain cupang lama ya silahkan nanti langsung tanyakan ke beliau-beliau itu. Terus perbanyaklah koleksimu karena dari koleksimu itu bisa ngerjekinimu. Koleksi kolektor lah nih jadinya. Koleksi kalau ada orang yang tertarik yuk didol. Kolektor enggak apa-apa bisa. Ya teman-teman, sekarang Dialog Bagelenan sudah berada di Desa Tuk Songo ya. Tepatnya saya akan berkunjung ke salah satu penjual ikan cupang yang cukup terkenal di Kabupaten Purworejo. Ini pastinya cupang ini masih booming ya. Terlebih di masa pandemi saat ini banyak sekali kolektor atau pecinta-pecinta ikan cupang yang ada di Purworejo, bahkan sampai ini ke Nusantara. Nah, bagaimana cara perawatan ikan cupang, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kualitas yang bagus, langsung saja nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Didi. Oke, terus ikuti Dialog Bagelenan. Oke, selamat pagi teman-teman Dialog Bagelenan. Ya, pada pagi hari ini saya Maestia Andi sudah bersama dengan Mas Didi. Mas Didi. Ya, ini Mas Didi adalah owner dari apa ini Mas namanya? Dari Marine Beta. Marine Beta. Marine Beta itu apa? Pastinya teman-teman langsung kita cari tahu langsung dari Mas Didi. Mas Didi, Marine Beta ini apa Mas Didi? Marine Beta itu bisa dibilang merek gitu loh. Kalau misalkan kayak kita jualan baju itu mereknya gitu toh, namanya. Terus Marine Beta ini sendiri jalan di penjualan ikan cupang, jenisnya cupang hias. Cupang hias. Cupang hias fokusnya. Ini tadi saya ketika awal masuk sini dan sedikit melihat apa ya? Sangat tidak membutuhkan ruang yang besar, tapi benar-benar dimanfaatkan oleh Mas Didi ini secara maksimal. Banyak sekali ikan-ikan yang diletakkan dengan rapi dan dirawat sepertinya. Ini benar-benar ini apa? Butuh perilaku khusus Mas. Ya. Kenapa sih jenengan untuk tertarik Mas awalnya ini di ikan cupang? Kalau awalnya tertarik gitu. Awalnya tertarik itu kan dari dulu saya pelihara selain ikan itu nggak suka. Satu. Kedua, dari dulu misalkan dibelikan ikan biasanya ikannya cupang. Cuman kan dulu kan cuman pelihara biasa tanpa belum tahu cara perawatannya gimana, belum tahu cara membersihkannya gimana, pakannya yang baik dan benar itu gimana gitu toh. Nah, terus akhir-akhir ini ya udah jalan 3 bulan 4 bulan terakhir saya pelihara lagi, terus saya cari ilmu, cari
referensi gimana tuh cara ngerawatnya, cara membersihkan, terus cara ngasih makan yang baik dan benar, terus nanti saya cara menjualnya juga bagaimana, cara gabung sama komunitasnya juga bagaimana, itu saya pelajarin. Terus saya mantepnya di sini, ya udah jalan aja. Jalan gitu, sampai muncullah nama Marin Beta. Marin Beta. Oke, keren sekali. Ya, Mas, ini ikan cupang sendiri ini asalnya dari mana ini? Kalau ikan cupang itu kalau di nama ilmiahnya kan beta, ya toh. Terus nanti beta itu tak ambil jadi nama merek jualan saya, ya toh. Terus kalau misalkan ikan cupang itu asalnya dari Asia Tenggara. Asia Tenggara, ikan air tawar. Oke, ikan air tawar. Betul. Dari banyak ya ditemui di Asia Tenggara ya. Banyak. Oke, Mas, di tempat Anda sendiri ini ada berapa jenis, Mas? Kalau di tempat saya ada berbagai jenis Nemo. Nemo itu nanti juga saya ada Nemo klasik, Nemo Galaxy, Nemo Multi juga ada. Ada juga Nemo Cooper beberapa. Terus ada beberapa jenis koi juga, koi Galaxy dan lain sebagainya. Terus ada juga Candy, bukan Dinar Candy. Cupangnya jenisnya candy, itu juga ada beberapa. Terus khusus untuk multicolor juga ada beberapa. Terus yang sarian jenis giant, yang ikan cupang jenis terbesar juga ada beberapa. Oke. Untuk ini kan Anda sudah mengawalinya sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu ya, Mas? Iya. Itu sudah mulai booming belum sih di Purworejo atau khususnya di dunia percupangan. Dunia percupangan ya, Mas, tarung gitu. Kalau awal-awal dulu itu belum se-booming ini. Terus di Purworejo juga ibaratnya pemain lamanya cuman hanya ada beberapa. Terus kan semakin gampang kita cari ilmunya gitu loh. Asalkan kita tahu, kita kenal salah satu seller yang udah lama main cupang, itu biasanya lebih gampang dapat ilmunya. Terus cuman kan untuk akhir-akhir ini banyak sekali yang intinya kita kan di Jepang itu kan ada komunitasnya, gitu toh. Nah, di antara komunitas-komunitas ini ada yang dia hanya hobis, ada yang dia juga penjual, ada yang dia ternak tok, gitu. Nah, terus di dalam komunitas ini juga kan rata-rata sering ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ternyata penjual-penjualnya ini dan hobis-hobis baru ini banyak sekali yang di luar komunitas, gitu loh. Jadi semakin banyak sellernya, penjualnya, semakin banyak juga hobisnya. Terus untuk sekarang kan apalagi sekolah-sekolah masih libur gitu toh. Jadi banyak sekali anak-anak sekolah yang kesini atau ke tempat teman saya itu beli jantan sama betina itu mau diternak sendiri. Nyoba-nyoba ternak sendiri gitu. Oke. Jadi pada kreatif sekarang. Pada kreatif ya, terlebih di era digital gini ya, Mas ya. Iya, betul. Di era digital teman-teman bisa langsung cari Google atau YouTube kan banyak banget ya tutorialnya untuk merawatnya. Mas, langsung saja. Untuk harga ya. Harga ini dari mulai berapa sih ikan cupang ini? Harga di tempat saya apa di yang lain? Ya dari tempat jenengan dulu. Mungkin di luar kan berbeda-beda ya. Siap. Nah, di tempat saya itu mulai dari per ekornya mulai dari 50.000 sampai yang 400.000 juga ada. Soalnya kan kalau misalkan ikan cupang itu unik, Mas Andi. Ikan cupang itu misalkan indukannya merah, betinanya kuning, anaknya bisa merah, bisa kuning, bisa merah sama kuning, bisa warna lain, gitu loh. Jadi warnanya itu intinya dari segi harga itu kita biasanya mengikuti kualitas ikan. Semakin warnanya semakin tajam, terus semakin bervariasi, beda sama yang lain, otomatis ikannya punya harga sendiri. Oke. Biasanya gitu. Biasanya yang dilirik oleh para pecinta ikan hias ini itu ya, Mas ya, tadi ya warna, keunikan, sama mungkin kesehatan ikan itu ya. Performa ikan itu sendiri. Oke. Ini teman-teman kalau ingin cari ikan cupang, nah khususnya di area Purworejo yang saya lihat ini perawatannya itu benar-benar dengan kualitas tinggi ini. Bisa ceritakan, Mas, perawatan yang dilakukan di sini sendiri itu apa aja sih, Mas? Kalau perawatan sih sebenarnya ini salah satu kenapa saya milihnya ikan cupang juga. Karena dia ibaratnya itu simple. Simple,
terus nanti dari segi warna juga bagus. Nah, terus dari segi pakan dia nggak terlalu ribet-ribet banget gitu loh. Kalau dari perawatan ya biasa 2 hari sekali itu misalkan pakai toples seperti yang di belakang ini, ganti airnya 2 hari sekali. Nah, itu ganti airnya jangan yang pakai kapor yang ada kaporitnya. Misalkan di tempat kalian pakai air pump, diendapkan dulu. Ada berbagai macam jenis filter buat air pump. Nah, itu silahkan dipakai atau misalkan mau diendapkan dulu bisa. Kalau saya pakainya air sumur. Air sumur ya. Air sumur, soalnya yang alami toh. Nah, terus ganti airnya 2 hari sekali. Terus nanti kalau misalkan udah mau ganti air, jangan lupa pakai garam ikan. Ya, soalnya kan dari ikan cupangnya sendiri itu kan dia punya sistem imun yang dari kadar garam di tubuhnya. Kalau misalkan air yang di luarnya itu nggak ada kadar garamnya, itu otomatis imunnya dipakai terus dan rentan sakit. Gitu. Tadi juga saya sempat melihat ada ikan yang katanya meriang. Mas, tidak meriang ya. Iwak kademen meriang teman-teman. Nah, ini di sini juga ada rumah sakitnya atau gimana ini? Konsepnya gimana ini? Kalau saya sih ya namanya cupang sakit, otomatis kan kasihan tuh saya tahu kasihan. Terus nanti juga misalkan pahit-pahitnya ikan itu mati, kan jadi kita berkurang nih pasokan untuk amunisi penjualannya. Nah, terus berhubung saya juga hobis, kalau lihat ikan mati juga kasihan, ya bisa mungkin diobatin lah. Diobatin ya, seperti tadi itu yang di belakang itu dengan air apa itu Mas yang biru itu? Kalau biru itu pakai methyl blue. Methyl blue. Nah, emang itu khusus untuk mengembalikan imun apa Pak? Kalau methyl blue itu sebenarnya untuk mencegah jamur. Sama menetralkan pH juga itu bisa. Cuman kan kalau yang di belakang itu saya dapat bocoran dari pemain kontes. Nah, dapat bocoran dari pemain kontes itu kan yang di belakang tadi itu sakitnya sisik nanas namanya. Sisik nanas itu sisiknya nyerungat jepat sisiknya jepat keluar itu. Nah, kalau di beberapa pemain kontes itu dia kayak percobaan gitu loh. Dia pakai obat sakit mah. Nah, normalnya manusia. Terus dia dilarutkan terus dimasukkan ke situ. Soalnya kan kalau beberapa penyakit terutama sisik nanas itu dia gagal pencernaan, sama dia nggak bisa buang air. Nah, berarti itu dicoba dan beberapa udah berhasil ya Mas? Beberapa ada yang berhasil. Gitu. Ini buat teman-teman sendiri bisa kesini itu di mana sih Mas alamatnya Mas? Kalau Marin Beta itu di Tuk Songo, Purworejo Kota, Tuk Songo, depan ancar-ancarnya depan BTC, Asrama Tentara, RT 2 RW 3. Atas nama Mas Didi ya. Pesan-pesan buat teman-teman yang ingin budidaya khususnya ikan cupang ini, atau mereka para hobis apa ya namanya? Hobis ikan cupang ini, pesan-pesannya ini apa sih Mas? Pesan-pesannya? Iya. Yang paling gampang sih gini. Cupang itu makhluk Tuhan juga loh. Ini. Ya, sebagaimana kita memperlakukan makhluk Tuhan yang lain gitu loh. Kalau misalkan waktunya dia dikasih makan ya dikasih makan, waktunya dibersihkan ya dibersihkan. Terus kalau misalkan dia sakit ya tolong segera di treatment. Kalau misalkan treatment cara treatmentnya enggak tahu kan di Google banyak sekali gitu tuh. Nah, misalkan ada beberapa teman yang memang dia udah bermain cupang lama ya silahkan nanti langsung tanyakan ke beliau-beliau itu. Terus perbanyaklah koleksimu, karena dari koleksimu itu bisa ngerjekinimu. Koleksi, kolektor lah nih jadinya. Koleksi, kalau ada orang yang tertarik yuk didol. Kolektor, enggak apa-apa, bisa. Minum dulu ya Mas ya. Jenengan juga loh. Siap. Ngeteh dulu. Ya. Ini pastinya teman-teman bisa menjadi salah satu edukasi juga ya Mas. Terlebih di tengah pandemi ini ya Mas ya. Ini bisa mengangkat ekonomi secara mandiri ya. Banyak yang menyukai. Kalau mungkin nyun sewunya ibu-ibu itu hobinya sekarang tanaman. Betul. Itu kan juga bisa menjadikan ngerejekeni lah. Ini untuk kaum pria, laki-laki, mereka hobinya salah satunya adalah cupang. Cukup di rumah saja, nggak usah main-main keluar-luar, cukup di rumah
Nguplek-uplek iwak. Ublek-ublek iwak sampai kademen. Ya, cukup sekian. Terima kasih Mas Didik. Siap. Untuk sama-sama. Instagramnya apa? Instagram, Facebook atau kontak yang bisa dihubungi? Instagram itu marin.beta. Nggih. Terus Instagram satunya kan saya juga lagi bangun Iya. untuk peranti lelang ikan. Lelang ada. Lelang ikannya ada. Itu saya juga masih dibangun akunnya itu marin.beta auction. Nanti di akun utama di marin.beta itu nanti ada tautannya. Oke. Aman. Kontaknya? Kontak personnya di Instagram ada, soalnya nanti misalkan tak sampaikan di sini lupa. Ya, oke. Oke, teman-teman. Terima kasih kembali lagi Mas Didik, Siap. matur nuwun. Sama-sama. Mantap sekali, semoga ini bisa menginspirasi buat anak-anak muda lainnya Amin. dan semoga sukses selalu. Amin. Oke. Oh, titip satu kata lagi. Oke, Mas. Hobislah yang baik dan benar. Oke. Pengalaman pasti ini. Kalau yang hobis yang nggak benar ya pengalaman. Oke. Terima kasih teman-teman. Besok ditunggu lagi dialog bagelenan yang lainnya. Panjang umur, niat baik. Mantap.